Halo guys, kembali lagi bersama saya Alia Salsabila. Saya akan menceritakan seorang anak gadis kecil yang hilang begitu saja di ladang kakeknya. Kalian penasaran? Oke, stop senyum-senyum. Big Wahid. Udah, biarin sih aja kita. Langsung udah baca. Sarah Payne yang tinggal di Harrison, Surrey, menghilang pada malam hari pada tanggal 1 Juli pada tahun 2000 dari ladang jagung dekat rumah kakeknya. Terence Payne dan istri keduanya Leslie di Kingston Gorse were sukses in this. Payne telah bermain dengan dua saudara laki-lakinya yang berusia 13 tahun dan 11 tahun dan adik perempuannya yang berusia 5 tahun. Pencarian polisi di daerah setempat dimulai dan dengan cepat berubah menjadi pencarian nasional dan berita nasional dengan anggota keluarga Payne. Kebanyakan orang tuanya, Michael dan Sarah, membuat banyak permohonan televisi dan surat kabar untuk dia kembali dengan selamat. Pada malam tanggal 2 Juli pada tahun 2000, petugas dari kepolisian sukses pertama kali mengunjungi Roy Whiting di Flatty, di tempat tepi pantai di Little Hampton sebagai bagian dari penyelidikan mereka atas hilangnya Sarah Payne. Sejumlah tersangka lainnya kasusnya pelaku kejahatan seksual yang telah dihukum juga diberikan dan setidaknya satu orang lainnya ditangkap. Petugas polisi dan sejumlah relawan menyisir area sekitar Little Hampton untuk mencari petunjuk tentang hilangnya Sarah. Dan keluarga mengajukan permohonan bantuannya setiap hari di berita televisi nasional untuk menemukannya. Pada tanggal 10 Juli, polisi mengumumkan bahwa mereka telah menerima informasi mengenai penampakan seorang gadis yang sesuai dengan deskripsinya Sarah di Knausford Service di Jalan Tol Amsik di Cheshire pada pagi hari setelah hilangnya Sarah. Wow, creepy ya guys. 3 hari kemudian, Michael and Sarah Payne diperingatkan oleh polisi untuk bersiap menghadapi yang terburuk, menjelaskan bahwa penekanan penyelidikan mereka telah bergeser dan bahwa ada kemungkinan putri mereka tidak akan ditemukan dan tidak akan selamat. Wow. Pada 17 Juli, sebuah mayat ditemukan di ladang dekat Pulborough, West Sussex, sekitar 15 mil 24 km dari Kingston Gorse, tempat Payne menghilang. Keesokan harinya, polisi sukses menginformasikan bahwa mayat itu telah diidentifikasi sebagai Sarah Payne. Polisi pertama kali mengunjungi flat Whiting pada sore hari tanggal 2 Juli pada tahun 2000, tetapi dia tidak ada di sana. Polisi kembali malam itu dan menginterogasi Whiting selama lebih dari 1 jam sebelum pergi. Para petugas meninggalkan flat Whiting, tetapi curiganya dengan kurang perhatiannya terhadap Sarah yang berbeda dari sikap setidaknya satu pelanggaran seks yang lainnya yang diketahui yang telah diinterogasi ketika Whiting muncul kembali segera setelah itu dan mencoba pergi dengan Fanny. Dia dihentikan oleh polisi. Dia menghabiskan 2 hari dalam tahanan, tetapi polisi tidak memiliki bukti yang konkret untuk mengajukan tuntutan apapun meskipun mereka telah menemukan tanda terima bahan bakar di garasi bug barn dekat Pulborough yang bertentangan dengan alibinya bahwa dia berada di pasar malam di Hove pada pukul 5.30 malam dan kemudian kembali ke flatnya pada 9.30 malam Sarah menghilang. Whiting dibebaskan dengan jaminan.
polisi telah menemukan tanda terima bahan bakar dari garasi Blackburn di apa? Ini baca enggak? Udah sampai Blackburn dong dah. Tidak jauh dari Bokham, tempat salah satu sepatu Paine ditemukan yang bertentangan dengan alibinya. Setelah penangkapan awalnya, Whiting tidak kembali ke flatnya di Little Hampton dan tinggal bersama ayahnya di Crawley. Pada tanggal 20 Juli, 3 hari setelah jasadnya Paine ditemukan, sebuah sepatu ditemukan di pinggir jalan di desa Colham, 3 mil dari Pulborough, dan diidentifikasi sebagai salah satu pemilik sepatu Sarah Paine. Pada tanggal 23 Juli pada tahun 2000, Whiting mencari sebuah Versal Nova and Nick Crawley dikejar oleh polisi dengan kecepatan hingga 70 mil per jam sebelum menabrak sebuah kendaraan yang diparkir. Whiting ditangkap atas tuduhan pengemudi secara berbahaya. Ia ditahan hingga pada tanggal 27 September pada tahun 2000 ketika ia mengakui tuduhan tersebut dan dipenjara selama 22 bulan. Setelah Whiting memulai hukuman penjara karena pencurian mobil dan mengemudi secara berbahaya, detektif melakukan uji forensik pada mobil dan Van Fleet Ducato putih tahun 1988 memilikinya yang dibelinya pada tanggal 23 Juli pada tahun 2000. Pada tanggal 6 Februari pada tahun 2001, setelah 7 bulan penyelidikan, Whiting didakwa atas pembunuhan Paine. Wow. Nah, itu dia cerita dari Sarah Paine yang begitu mengerikan, dan sekian dari cerita saya. Terima kasih karena ya. Itu bener. Itu saja dari cerita saya. Terima kasih telah menonton, and jangan lupa subscribe. See you. Thanks for watching. Bye bye.